Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. Saat ini saya sedang melakukan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan sebagai dosen pengampu, yaitu Bapak Dermawan MM. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk video yang akan saya sajikan. Untuk materi yang pertama, di sini ada tujuan umum laporan keuangan, yang kedua tujuan kualitatif laporan keuangan, yang ketiga cara membuat laporan keuangan, yang keempat contoh laporan keuangan, dan diakhiri oleh penutup. Yang pertama di sini adalah tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, aktivitas perbelanjaan, dan penanaman. Jadi, secara singkat, tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode pembukuan. Untuk manajemen keuangan ini ada pemilik, investor, pemerintah, atau perpajakan. Yang kedua yaitu tujuan kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu adalah relevan. Relevan di sini artinya adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam financial statement untuk membantu user dalam membedakan beberapa alternatif keputusan, sehingga user dapat dengan mudah menentukan pilihan. Yang kedua dapat dimengerti. Maksudnya yaitu di sini laporan itu dimengerti artinya informasinya yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna maknanya oleh si user. Yang ketiga daya uji. Pengertian daya uji di sini adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para user karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi dalam financial statement. Yang keempat yaitu netral. Definisi netral di sini adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak mempengaruhi perilaku. Yang kelima yaitu tepat waktu. Arti tepat waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan powernya untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu ada daya banding. Di sini artinya yaitu memiliki daya banding unsur tambahan yang menjadikan informasi dalam financial statement bermanfaat. Daya banding di sini adalah kemampuan informasi untuk membantu para user mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Misalnya komponen laporan yang menggambarkan dua entitas perusahaan. Yang ketujuh, lengkap. Informasi-informasi yang disampaikan dalam financial statement itu adalah lengkap, mencakup semua aktivitas perusahaan, sehingga para pengambil keputusan bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan menurut PSAK terdiri dari pertama, neraca lajur dan laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, income statement atau laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, cash flow statement atau laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui keadaan jalannya usaha. Dari laporan keuangan kita bisa mengetahui keadaan jalannya usaha, apakah berjalannya sesuai dengan baik atau berjalan menyimpang. Bila usaha sudah berjalan di track yang benar, maka yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah tentang kecepatan. Bagaimana agar perjalanan itu cepat dan aman. Yang kedua, melakukan evaluasi keadaan usaha. Laporan laba rugi perusahaan menunjukkan keadaan minus atau rugi. Maka dengan melakukan evaluasi serta analisis menggunakan rasio-rasio keuangan, kita akan mengetahui apa yang menyebabkan kerugian itu. Selanjutnya, mencari solusi dan eksekusinya di lapangan. Yang ketiga, bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola usaha. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha atau manajemen perusahaan kepada pemilik saham, kreditur, investor, dan calon investor.
Dari laporan keuangan yang disampaikan kepada mereka akan menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut perusahaan. Yang ketiga, cara membuat laporan keuangan. Yang pertama, menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Semua data transaksi menyangkut pengeluaran perusahaan harus dicatat, baik yang nilainya kecil maupun besar. Misalnya pembelian mesin produksi dan pembelian satu pasang spidol untuk keperluan meeting. Yang kedua, menyusun pencatatan dan penerimaan perusahaan, yaitu penerimaan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi. Misalnya penerimaan dari penjualan produk senilai 1M ataupun penerimaan bunga rekening bank perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan data persediaan. Data persediaan disajikan di laporan neraca atau balance sheet, bagian aset bersama kas, piutang, dan jenis aktiva lainnya. Di sini laporan perubahan ekuitas. Di sini contoh dari laporan keuangan. Di sini ada dari PT Sinergi. Di sini ada dari PT Sinergi Inti Plestindo Tbk. Di sini ada laporan perusahaan untuk ekuitasnya. Di sini di tahun 2000 di Desember 31 tanggal 31 Desember di 2019. Ini contohnya. Demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan. Semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.